Biasanya mereka sibuk lemparkan bom, sekarang sibuk padamkan api. Tapi ingat, api bukan hanya membakar hutan tapi juga membakar kesombongan. Dan bencana yang bertubi-tubi menghampiri Israel akhir-akhir seolah menjadi pertanda kalau negara Zionis itu bisa saja dihilangkan dalam waktu sekejap. Bahkan nih, akibat kebakaran, badai pasir, serta banjir yang melanda Israel dalam beberapa pekan terakhir membuat mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Dan tak cukup sampai di situ saja. Istilah kata udah jatuh, ketiban tangga pula. Saat Israel sedang dilanda kesedihan dan butuh bantuan dari negara-negara di dunia, secara terang-terangan malah pada nolak warga Israel yang akan diungsikan. Bahkan Israel sendiri dipermalukan dalam forum PBB, protes, pengusiran, hingga larangan masuk ke beberapa negara menjadi bukti nyata bahwa dunia semakin vokal menyuarakan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Tahun ini, Israel benar-benar dapat warning keras dari alam kalau mereka itu nggak ada apa-apanya. Bayangin aja, beragam kejadian beruntun yang menerpa mereka seolah jadi pertanda kalau negara Zionis itu memang layak mendapatkan semua itu. Terbaru, Israel kembali dilanda musibah badai petir yang mana diketahui itu disebabkan oleh cuaca buruk yang terus terjadi di beberapa wilayah Israel. Hal yang membuat sebagian wilayah Israel gelap total karena akses listriknya langsung dimatikan. Tentu dengan kondisi seperti ini, pemerintah Israel menyuruh semua warganya untuk berdiam diri di rumah demi keselamatan bersama. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata nggak cuma badai petir yang menyebabkan listrik mati, tapi juga karena banjir yang jadi penyebab utama, karena banjir tersebut diketahui sudah merusak beberapa jaringan kelistrikan yang ada di sana. Ya udah, biar negara Zionis itu ngerasain apa yang dirasakan warga Gaza, kan gitu. Iya, apa yang dialami Israel sekali lagi harusnya jadi bahan evaluasi bagi mereka. Mengapa alam secara bertahap terus menaruh bencana yang seolah bergiliran? Namun kayaknya Israel ini beneran bebel deh. Sebab di saat mereka kini sedang konflik dengan Yaman, mereka juga masih terus melancarkan serangan ke Gaza. Ya, menurut info dari Badan Pertahanan Sipil Gaza, Israel diketahui telah menyerang sebuah gedung sekolah yang menampung orang-orang terlantar di Palestina. Dan Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan ada 31 orang tewas akibat serangan tersebut. Sementara itu, militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukannya telah menyerang pusat komando dan kendali Hamas di jalur Gaza bagian tengah yang digunakan untuk menyimpan senjata. Nah, mereka tuh meyakini kalau gedung sekolah itu adalah tempat kelompok Hamas. Emang udah gak waras nih Israel? Sementara di sisi lain, Israel kembali menemukan kejadian yang di luar logika mereka ketika bom dikirimkan dari Israel gak mau meledak di Gaza. Nah, seakan dapat rezeki nomplok, bom tersebut akhirnya diambil Hamas untuk kemudian dimanfaatkan guna menyerang balik Israel. Sementara itu, melihat apa yang terjadi di Gaza saat ini, dunia pun bersuara lantang. Di Belgia pada 4 Mei, laporan dari TRT World menyebut jika ribuan orang berdemonstrasi untuk mendukung Palestina. Begitupun di London, Oslo, Norwegia, Paris, Prancis, Roma, dan masih banyak lokasi di belahan dunia lainnya. Selain dunia memprotes, menyuarakan untuk menghentikan genosida dan membuka keran bantuan masuk ke jalur Gaza. Di sisi lain, orang-orang Israel juga mulai menerima akibat dari sikap mereka di belahan dunia. Maksudnya, dunia mulai marah pada orang-orang Israel dan itu tergambar dari banyak momen. Saat mereka menolak kehadiran warga Israel di wilayah mereka.
Sekarang, lihatlah momen ini. Di situ kalian bisa lihat keluarga Israel yang diusir dari sebuah restoran di Naples, Italia. Mereka tidak terima dan diminta keluar dari restoran. Ini bukan rasisme, ini hukuman bagi para pembunuh anak dan pendukungnya. Jew hater, anti-Semite. I'm very proud of that. You're proud of what? You're a Jew hater. 2,000 years of persecution over here. You're a terror supporter. Terror supporter. That's what you are. Pendukung-pendukung teroris itulah yang dikatakan pada keluarga Israel itu, yang pada akhirnya membuat mereka hengkang atau pergi dari tempat makan mereka. Anti-Semitic you are. Anti-Semitic. Look at you. We are not afraid. I'm not afraid. We are not afraid. We are not afraid of people like you, terror supporter. We are not afraid of you. We are Yeah, not afraid. you worship. Selanjutnya, kalian juga bisa melihat momen saat duta besar Israel yang ada di Korea dan tengah menikmati makan di sebuah restoran didatangi oleh para pendukung Palestina di Korea. Di situ, mereka meneriakkan olok-olok sekaligus cacian akibat genosida yang diperbuat Israel. Stop genocide. Free Palestine! 집단학살 도구가 돼선 안 되는데 제 소식을 Free Palestine! Jelas, hal itu membuat duta besar Israel itu nampak tak nyaman sebelum akhirnya pihak kepolisian datang dan para demonstran akhirnya meninggalkan lokasi. Tapi tentu, ini menandakan jika bagi orang Korea pro-Palestina, orang Israel juga tak diterima. Sekarang, lihat deh yang juga terjadi di Washington saat salah satu pejabat Israel diteriaki sebagai penjahat perang. Criminal. More criminal, more criminal, more criminal. Shame, 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 shame. You live like that in Gaza. Selanjutnya, jika kasus tadi masih bersifat kasus individu atau kecil, Maldives baru-baru ini akhirnya memberlakukan peraturan baru, di mana mereka melarang orang dengan paspor Israel untuk memasuki negaranya. Sebagai info, hampir 11.000 warga Israel mengunjungi Maladewa tahun lalu, dan bagi Maldives, mereka nggak peduli hal itu, dan memilih melarang orang dengan paspor Israel sebagai bentuk solidaritas pada Palestina. Sejauh ini sendiri, ditambah Maldives, ada 16 negara yang melarang orang Israel memasuki negaranya. Seperti Aljazair, negara ini tidak mengakui Israel dan melarang orang masuk ke negaranya dengan paspor Israel. Selain itu, negara ini juga menolak paspor lain yang memiliki stempel atau visa Israel sebagai bentuk boikot. Lalu ada Bangladesh, yang juga tidak mengakui Israel dan secara tegas melarang warga Israel masuk. Selanjutnya ada Brunei, negara Asia Tenggara yang melarang masuk pemegang paspor Israel. Pelaku yang memaksa masuk dapat dikenai denda atau deportasi. Sementara Malaysia melarang masuk pemegang paspor Israel kecuali dari izin khusus dari Menteri Dalam Negeri untuk keperluan mendesak. Kemudian ada Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, Suriah, Uni Emirat Arab, hingga Yaman. Gimana dengan Indonesia? Indonesia tidak secara eksplisit melarang masuk warga Israel, tetapi pemegang paspor Israel harus mengajukan visa melalui negara ketiga atau menggunakan kewarganegaraan ganda karena tidak adanya hubungan diplomatik. Indonesia menerapkan kebijakan calling visa untuk Israel yang menilai negara ini memiliki resiko tertentu dari aspek ideologi, politik, dan keamanan. Namun, ada periode tertentu seperti Mei 2018 di mana Indonesia menolak visa warga Israel sebagai protes atas kekerasan di Gaza yang memicu larangan balasan dari Israel terhadap turis Indonesia. Sementara itu, akibat bencana alam yang diderita Israel dalam beberapa pekan terakhir membuat mereka rugi. Bahkan menurut sejumlah laporan yang masuk, Israel mengalami kerugian mencapai 1.097 triliun rupiah. Tapi ya, bagus, agar mereka ini sadar apa yang sudah dilakukan kepada warga Gaza merupakan kejahatan.
Dan api neraka telah membakar kesombongan Israel. Tak hanya api neraka, banjir dan juga petir hebat harusnya bisa membuat Israel sadar. Tapi kalau nggak sadar, ya berarti emang udah kayak setan.